بسم الله الرحمن الرحيم. نوعين التعلم والتعليم والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة واليقين وأهل المحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. Kita minggu kemarin belajar sampai pasal yang kedua. Pasal kemarin itu tentang Tauhidullah Ta'ala, ayat sifatullah Ta'ala, semuanya sudah selesai. Sekarang kita masuk di tentang para nabi dan rasul. Dari arah tauhid. Apa itu dari arah tauhid? Itu yang kita belajar sirah, itu sirah Nabi Muhammad. Tapi di sini apa yang boleh sama para nabi, apa yang tidak boleh, apa yang mereka kalau melakukan itu tidak mungkin, apa yang mustahil, sifat wajibah untuk orang-orang yang jadi nabi sifatnya apa, itu yang kita belajar di hari ini. Bait syair yang kirim atau yang kita mau belajar, arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tabligh wal aman. Di bait ini Imam Marzuki kasih tahu Allah Ta'ala mengutus atau kirim para rasul nabi dawi fatana, para nabi. Berapa nabi? Itu sebelum ini kita harus tahu apa itu nabi. Nabi artinya apa? Nabi. Nabi kita sudah belajar di buku fikih, kita belajar di buku hadis, kita belajar di buku tafsir juga, kita belajar di buku tauhid. Arti kata nabi. Nabi ma'khudun, itu kata nabi ma'khudun dari dua kata, dari kata Arab. Dua arti itu beda. Tulisannya sama, tapi artinya beda. Ma'khudun minan naba. Naba itu kabar. Kenapa? Karena dia kasih tahu Allah Ta'ala kasih tentang Allah Ta'ala ilmul ghaib. Kasih kabar dari sana. Dari yang lewat Jibril atau lewat wahyu. Atau ma'khudun minan nabwah. Nabwah itu kalau kita lihat di Basir ada tempat yang tinggi. Nabwah itu namanya al-makan al-murtafa, tempat yang tinggi. Kenapa? Karena Nabi derajatnya tinggi dari manusia biasa. Arsala anbiya, ini istilah ini lughatan. Istilahan huwa rasulun huwa rajulun hurrun awha Allah ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tabligh. Nabi itu satu orang laki-laki, rajulun, jadi laki-laki. Perempuan tidak bisa jadi nabi. Tidak ada perempuan yang nabi. Terus Syekh itu kita baca cerita Sayyidatuna Maryam, itu nabi? Enggak. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa ummuhu man masih ibn Maryam ummuhu siddiqatun. Siddiqah. Karena yakulan itu ibu atau Sayyidatuna Maryam tidak mungkin jadi nabi. Allah Ta'ala jelaskan ini tidak nabi karena nabi itu harus laki-laki. Terus sifat yang kita faham seperti ini nabi, wa auhayna ila ummi Musa, berarti dapat wahyu Jibril seperti Nabi Muhammad, seperti Musa, Isa. Ini Ummu Musa? Enggak. Ulama bilang itu wahyu ilham. Apa itu wahyu ilham? Di dalam hatinya Allah Ta'ala kasih fikir dalam hatinya, kamu melakukan gini. Ya, fikirannya juga setelah dia melakukan taruh anaknya di dalam, namanya apa bahasa Inggris kalau tidak salah, ayunan yang dari kayu, taruh di laut, di sungai, itu namanya wahyu ilham, bukan wahyu syariah. Wahyu syariah itu Jibril datang sampai dia
apa namanya ini, kasih ke orang tersebut yang Nabi kasih berita dari Allah Ta'ala. Wa awhayna. Terus Syekh di surat Maryam, dia lihat Jibril, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya, berarti dia lihat Jibril. Maryam, itu Maryam, kita bilang sudah Allah Ta'ala bilang siddiqah. Walau dia sampai mirip dapat wahyu atau dapat berita dari Jibril langsung seperti Nabi, tapi Allah Ta'ala berfirman ini siddiq. Itu sebab ulama bilang tidak mungkin perempuan jadi Nabi. Arsala anbiya auhallahu ilaihi bisyar'in, dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Bisyar'in, syariat, satu syariat. Kadang-kadang di dalam satu waktu kita baca Sayyidina Ibrahim sama Lut di dalam satu masa. Sayyidina Musa sama Sayyidina Shu'aib. Musa setelah dia pergi dari Mesir atau kabur dari Mesir pergi ke Madian. Madian itu tempat Nabi Shu'aib. Wa ila Madiana akhahum Shu'aiba. Itu ada berapa? Sampai kita sudah belajar di awal buku ini. Kita belajar, kalau saya tanya, lihat ini ada jawab atau tidak. Para Nabi berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita bilang berapa? Al-Anbiya berapa? Ayo, yang bisa jawab boleh, silakan. 104 bukan, Syekh? Ini siapa yang jawab? Saya tidak bisa kasih hadiah. Iya, Syekh. Enggak, berapa Al-Anbiya? 1000 apa berapa sih, Syekh? Lupa saya nomornya. 1004 apa 1000 berapa ya, Syekh? Ini bukan mainan via pilihan aja, itu berapa sekian? Ada ABC, guys. Ada ABC-nya nggak, Syekh? Ada pilihan gandanya, Syekh. Mau pilihan. Kalau mau pilihan berarti saya sudah kasih tahu. Nggak usah saya tanya. Saya mau mereka yang hadir dari yang hadir, ada yang masih ingat saya bilang berapa atau tidak? Ayo coba. 120 124.000 Nabi. Jadi Syekh ini banyak banget, banyak sekali. Di mana itu? Itu di Bani Israel. Kenapa Syekh jadi seperti itu? Banyak. Jadi seperti itu karena di setiap suku Allah Ta'ala menutus Rasul atau kirim Nabi. Kirim Nabi. Dia bilang sama mereka, saya Nabi. Ya, harus kamu melakukan ini. Sudah. Syariatnya sesuai syariat yang sebelumnya. Sebelumnya Nabi siapa? Yang sebelumnya Nabi Musa. Terus di waktu zaman Nabi Musa masih ada Nabi, tapi kayak Rasulullah SAW menjelasin masalah ini seperti kita bilang di Rasulullah kasih tahu di dalam hadis, Inna Allah yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin rajulan yujaddidullahu bihadadin. Setiap 100 tahun Allah Ta'ala kirim satu orang yang ahli ilmi, ahli agama, dia berbarui agamaku. Nabi bilang seperti itu. Tapi di zaman Sayyidina Musa bukan sampai 100. Enggak, di satu tempat ada yang mereka melakukan atau mulai jauh dari syariat Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Allah Ta'ala kirim satu Nabi. Itu namanya Nabi. Ar-Rasul awhallahu ilaihi bisyar'in wa umira bitabligh. Ar-Rasul itu awhallah. Beda apa? Sama, dia laki-laki. Awhallahu ilaihi dapat wahyu juga, tapi di sini ada syarat baru. Ada syarat baru. Syariat yang baru. Berarti Rasul bisa masuk di bawah Nabi. Setiap orang bisa jadi Nabi dan Rasul. Ya bisa.
kullu nabiyyin rasul, kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul. Setiap orang yang rasul bisa jadi nabi karena dapat wahyu laki-laki. Tapi kullu nabi tidak bisa jadi rasul. Setiap nabi tidak bisa jadi rasul. Karena bisa dia nabi aja, bukan rasul. Nabi aja, bukan rasul. Rasul bisa nabi dan rasul. Oke, arsala anbiya dawi fatanah. Kita harus atau wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala kirim rasul. Kita baca di setiap hari, di zikir-zikir kita setiap hari, setiap pagi. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusul. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Harus kita iman kepada nabi-nabi yang tadi. Terus Syekh, saya barusan tahu para rasul itu atau para nabi sampai 124.000. Dari kemarin berarti saya dosa karena tidak percaya atau tidak iman kepada mereka itu yang 124.000. Enggak. Yang wajib al-iman, wajib itu. Kalau kita ingkari satu, bilang fulan tidak rasul, itu 25 orang aja. 25 nabi dan rasul. Siapa itu? Itu yang Allah Ta'ala sebut namanya di Al-Quran. Di Al-Quran dalam dua ayat atau 3 ayat berturut di surat Al-An'am kalau tidak salah. Arsala anbiya. Al-anbiya tadi bilang berapa al-anbiya tadi? 124.000. Itu para nabi. Rasulullah bersabda seperti ahli Badr. Ahli Badr berapa? Mereka 314, 12, 13 sampai wabid'ata asyar. Dalam bahasa Arab bid'ata asyar itu dari 11 sampai 20. Berarti bisa 19, bisa 18, bisa 17, bisa 15, bisa 12 aja. Wabid'ata asyar. Rasulullah bersabda, ma'asyirul ar-rusul atau para rasul itu sampai seperti ahli Badr. Berarti 314, 12, 13, 14 sekian seperti begitu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Al-iman, wajib kita iman kepada berapa orang rasul itu? 25. Kenapa 25? Karena Allah Ta'ala sebut namanya di Al-Quran. 25. Maksud kamu apa, Syekh? Maksud saya kalau kamu diingkari, bilang fulan ini bukan rasul, dia Allah Ta'ala sebut namanya atau kasih tahu di Al-Quran ini Nabi, kamu bilang tidak, jadi kamu na'udzubillah orang kafir. Kamu tolak hukum Allah Ta'ala. Ini masalah yang pertama. Masalah yang pertama ya. Ada yang kedua? Enggak. Ada 2, 3, 4, sampai 5. Yang kedua ini para rasul itu setelah dia laki-laki, terus auhallahu ilaihi dapat wahyu. Allah Ta'ala suruh dia, ayo kasih tahu sama umatmu atau umatmu gini. Yang seperti Rasulullah jelasin, wa kana kullu rasulin yub'atsu ila qaumihi khassa. Ada berapa khususiyah untuk Nabi Muhammad SAW. Para rasul yang sebelumnya Allah Ta'ala kirim rasul untuk berapa kaum aja, berapa suku. Tapi Nabi Muhammad sudah umum. Seluruh manusia harus iman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa bu'ithu ilan nas am. Itu sebab rasul banyak. Sebab Nabi banyak. Sebab rasul khusus sama berapa orang aja. Sama berapa suku. Oke. Arsala anbiya. Sifatnya anbiya itu apa? Yang pertama, dawi fatanah. Apa itu fatanah? Fatanah itu cerdas, orang yang pintar. Tidak ada yang bisa apa bahasa Indonesia. Wuduhi dia. Cerdas ya, cerdas. La yastati ahad yakhda'u.
zaki, bisa faham. Berarti tidak mungkin Nabi dia orang bodoh, tidak faham, orang bisa menipu. Enggak, ini Nabi harus dawi fatan. Bisidqi. Bisidqi. Itu Syekh ada cerita banyak tentang ini, ya banyak. Banyak. Cerita, saya kasih cerita satu orang, dia orang syair. Orang syair. Rasulullah kirim berapa ini tamannya berang, ada satu orang namanya Asir, itu mereka ambil Asir di waktu berang, bawa ke Nabi Muhammad SAW. Dia orang syair, lidahnya jelek sama Nabi Muhammad SAW atau tidak bagus. Waktu mereka bawa ke Nabi, dia bilang, wahai Muhammad, saya punya anak perempuan, mungkin 6 perempuan, ayo saya minta maaf, tolong lepasin saya atau saya tidak balik lagi. Ya Rasulullah, itu Rasulullah rahmatan lil alamin, sayang sama dia. Bilang kalau seperti itu, ayo pergi. Sudah, kamu bebas. Terus dia sampai ke Mekah, bilang, saya bisa menipu Muhammad. Terus jadi mencaci maki lagi sama Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Yang kedua, mereka keluar berang di tempat lain, tapi ketemu orang tersebut. Dia masuk sama golongan orang yang kafir, yang berang sama muslimin atau jamaah muslimin itu. Ya, mereka bawa ke Nabi Muhammad SAW. Ya, karena bagaimana tadi sudah maaf ya kan. Tadi dia bilang, wahai Rasulullah, mau seperti kemarin. Rasulullah bilang sama dia, la yuldaghal mu'min min juhrin marratain. Artinya kamu tidak bisa menipu saya. Sudah tadi saya maafin, mau biar kamu bisa perbaiki salah kamu, tapi kayak nggak bisa. Sudah. Rasulullah suruh mereka dibunuh orang. Kenapa? Karena dia syair juga mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ada berapa banyak Rasulullah maafin sama mereka karena tidak mencaci maki. Masih kafir, nggak mau masuk agama Islam, Rasulullah maafin, ayo pergi. Tapi ini karena ini lidahnya tidak bagus atau kotor, bahasa Indonesia bilang apa? Lidahnya tidak bagus kalau dia sebut nama Nabi SAW. Rasulullah bersabda, la yudghal mu'min min juhrin marratain. Jangan kamu menipu saya seperti kemarin. Ntar kamu di Mekah usap wajahmu bila saya menipu Muhammad 2 kali. Itu tanda Nabi Muhammad juga cerdas dan para Rasul juga. Dawi fatana bisidqi. Ya, sifat orang Nabi itu ahli fatana. Bisidq, orang jujur, tidak bohong sama sekali. Terus Syekh ada di Al-Quran ada berapa kata seperti kata Ibrahim. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Waktu dia hancur Tuhan mereka, batu-batu itu potong-potong, potong ya kan. Namanya apa? Asnam, namanya apa asnam? Patung. Patung, ya, patung Tuhan mereka. Mereka tanya, siapa yang melakukan seperti ini? Dia bilang, tanya yang besar. Ini berarti ini bohong atau orang dusta. Terus cerita atau tentang ikhwat Sayyidina Yusuf. Ikhwah Sayyidina Yusuf. Itu mereka bohong juga, orang bohong atau bagaimana Syekh masuk di situ. Kenapa kita kalau kita bilang ikhwat Yusuf itu Nabi juga, ini kita harus faham kenapa. Kalau tidak Nabi ini biasa. Kalau Nabi itu di dalam ilmu tauhid itu di ilmu Allah Ta'ala mau Sayyidina Yusuf pergi ke Mesir, tapi di dalam cara yang ini seperti takdir, sebagian takdir yang Allah Ta'ala sudah cipta sebelum Allah Ta'ala tulis sebelum cipta anak Sayyidina Yaqub, Yusuf atau saudara-saudaranya. Juga itu namanya di dalam bahasa Arab tauriyah.
tauriyah. Juga ada di dalam syariah ada berapa waktu yang kalau kamu bohong itu boleh bohong ya. Ada satu orang lagi cari orang mau bunuh dia, kamu bantu dia sembunyi teman dia orang di rumah kamu. Kalau sudah dia lewat tanya sama kamu lihat fulan di sini, ya dia mau bunuh, ya kamu bilang enggak, itu tidak masuk dalam syariat, tidak masuk di kata bohong karena kamu bantu orang yang maksum dam, tidak boleh dibunuh. الكذب ليس بغيبة في ستة متظلم, لا itu kaum. Ini yang masih yang ingat tentang hal tersebut. Ini sekarang yang namanya tauriyah. Para nabi semuanya sifatnya harus orang yang jujur. Wa-ma'na as-sidq mutabaqat khabarahum lil waqi'. Kenapa Syekh harus jujur? Ya, kalau mereka jadi orang bohong itu bagaimana kita bisa percaya tentang wahyu yang dapat sama mereka? Bagaimana kita bisa terima yang dia bilang? Mungkin dia dari diri sendiri. Seperti Musailimah bilang saya nabi, itu bohong. Ya, bohong. Terus ceritanya kita bisa langsung dengar, wah ini orang yang bukan benar ini. Tapi para nabi harus ahli as-sidqi, jujur. Bis-sidqi wat tabligh. Tidak mungkin dia nabi malas. Tidak mau kasih tahu atau sampaikan ke kaumnya. Mustahil, namanya sifat mustahil. Wal amanah. Nah, harus mereka ahli amanah. Tidak mungkin ahli khianat. Kenapa Syekh? Ada cerita seperti itu? Iya, Nabi Muhammad waktu mereka mau bunuh Nabi Muhammad, ya di mana dia? Kenapa dia terlambat? Kenapa taruh Sayyidina Ali di tempatnya tidur? Karena ada berapa amanah. Ada yang taruh duit, ada yang taruh emas, ada sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bisa pergi langsung. Dia atur, Allah Ta'ala kasih izin hijrah, sudah lama. Hampir sampai 12 hari atau 2 minggu. Sudah Allah Ta'ala kasih izin, ayo silakan, kalau mau hijrah silakan. Tapi Rasulullah terlambat. Kenapa? Dia atur, bagaimana ini harta fulan saya harus balikin, ini emas fulan harus ini, harus bayar ini, harus ini. Di waktu di zamannya. Kenapa dia suruh Sayyidina Ali terlambat dulu atau tidur di tempat saya? Biar mereka tidak cari. Yang kedua, biar balikin amanah untuk orang yang non muslim, yang masih kafir. Kalau di zaman kita sekarang kan bilang ini kafir, hartanya halal, ayo bawa aja. Ya, ini kita lihat di beberapa tempat yang mereka bilang mau berdiri agama Islam, benar, tapi mereka masuk ke harta umum, ambil. Dia bilang kita mau melaksanakan hukmullah, syariatullah, tapi harta orang. Ini benar, kamu benar mau melaksanakan syariatullah atau hukmullah ta'ala, tapi bisa ambil harta orang, ini harus kita perhatikan. Oke, Nabi Muhammad SAW balikin amanah, masih ada yang sisa, suruh Sayyidina Ali, kamu tidur di tempat saya. Ini kenapa amanah? Biar mereka sampaikan yang turun. Ini contoh, saya kasih contoh biar bisa paham bicara ini. Kita tahu surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Juga banyak, kalau saya tanya siapapun di sini, siapa itu Abu Lahab, semuanya tahu ini paman Nabi Muhammad SAW. Surat ini kayak tekan sama Nabi Muhammad atau tidak? Iya. Kalau dia ahli khianat bisa sembunyi atau surat ini tidak keluar. Biar tidak biar ayat pamannya. Mungkin contoh ini jelas. Yang kedua
surat Abasa wa Tawalla. Ada sebab nuzul. Apa itu sebab nuzul Abasa wa Tawalla? Nabi Muhammad SAW lagi duduk sama masyarakat Quraisy. Yang paling mulia Abu Jahal, Abu Sufyan, yang paling tinggi derajatnya atau makamnya atau orang yang besar dari Quraisy. Dan datang siapa? Datang datang Ibnu Ummu Maktum, orang sahabat yang dia buta, mau tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah di dalam hatinya, sekarang saya mau ngajarin orang kufar Quraisy, mungkin mereka masuk agama Islam. Ini sudah Muslim, kalau dia punya hajat nanti saya bisa jawab. Itu pikiran baik sekali, bagus sekali. Tapi enggak. Allah Ta'ala di Al-Quran, atabahu. Ma makna atabahu Bu Aida? Itab itu. Menegur bukan, Syekh? Iya, namanya apa? Menegur sama Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla. Karena waktu dia datang, Rasulullah di wajahnya gini, kayak nggak mau dengar Ibnu Ummu Maktum, Abdullah bin Ummu Maktum, kayak di dalam hati di wajahnya tidak seperti biasa Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, Abasa wa tawalla, anja'ahul a'ma, waktu orang buta datang. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apakah kamu tahu dia bisa bersihin hati atau tidak? Atau mungkin dia mau bersihin hati atau tanyaannya lebih penting dari mereka. Aw yadzakkara fatanfa'uhu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Orang yang istaghna itu tidak terima agamamu, kamu lagi mau ketemu sama dia. Wa ma 'alaika yazakka wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Itu namanya ditegur. Ini satu ayat. Kalau Rasulullah bukan ahli amanat, tidak bisa sembunyi ayat ini. Tidak usah keluar ke umatku biar mereka tahu salah saya. Enggak. Rasulullah setelah wahyu turun, baca. Fulan, di mana fulan? Ayo tulis. Ini surat ini. Ini itab. Sampai Rasulullah setiap hari ketemu sama Abdullah bin Ummu Maktum, bilang sama dia, ahlan wa sahlan biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang Allah Ta'ala tegur saya karena dia. Ini tanda apa? Ini tanda apa? Ini bukan Nabi Muhammad SAW. Seluruh para Nabi dan Rasul, i'tiqad kita ahli agama Islam, seluruh Nabi sifatnya seperti itu. Tapi ini cerita karena kita tahu. Karena sudah sampai ke kita. Ada di buku-buku hadis dan sirah. Paham ini berapa cerita. Para nabi harus sifatnya seperti ini. Fatana, cerdas, dan sedih, jujur atau kurang tidak dusta. Wa tabligh, sampaikan yang Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Wal aman. Ada berapa ayat yang apa namanya ini? Allah Ta'ala ditegur sama Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah sampaikan ke umatnya. Wa'alam anna magi ini di setiap nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul. Atau rasul dan nabi harus sifatnya seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa jaizun fi haqqihim min aradi. Sudah cukup waktu. Karena itu tadi yang wajib. Sifat yang kita harus atau kita harus kita iman atau wajib. Wajib al-iman biha. Di para rasul. Itu wajib kita harus iman atau wajib al-iman bi anna al-anbiya wajib al-iman. Bagaimana bisa? Ini hilang wajib al-iman bi anna al-anbiya sifatuhum as-sidq wa tabligh wal aman. Wajib bilan apa, Bu? Kata-kata bahasa Indonesia hilang semuanya. Itu yang 4 sifat kita wajib iman harus ada di setiap orang Nabi dan Rasul. Ada sifat yang jaiz, itu boleh. Apa itu? Itu mungkin kita pelajaran minggu depan. Jaiz fi haqqihim. Apa itu? Mereka sakit, mereka apalagi mulai naqsin ka khafifil
maradi. Itu boleh. Mereka sakit ya bisa sakit. Bagaimana sakit? Itu yang minggu depan kita masuk ke hal yang kedua atau sifat yang boleh di hidup Quran Nabi atau Rasul. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. بس